And uh, there is one of the strength and the weaknesses, of course, using statistic. Yeah, we start from the weaknesses. Yeah. Of course, from the statistic, you need Recording in more progress. participants. I mean, you need a lot of participants. So for experimental designs, if you have probably you have two groups, 40 tests, at least one group you have at least 20 or 25 for each group. Yeah. Ada yang there are some research that they use only utilize only 15 participants for each group. It's okay as long as the statistical assumption is met. Kalau nanti kan ada asumsi statistiknya ya. Kita belum cek asumsi statistiknya ya. Saya bisa ini enggak ini ya? Oh, sudah bisa. Oke. Okay. For instance, statistical assumptions like this one. I'm going to reopen the GT. Sekali prosesnya. For the program. So hopefully there is one of or some of you who take your thesis in experimental design. Why experimental design? Bapak Ibu, journal ya, for the publications, they are more interested in paper which reports about the what is it? The reports the basic things for the knowledge. Yeah, basic thing means in the form of probably in the experimental designs or nanti correlation atau regression ya. Itu mereka lebih tertarik dengan paper-paper yang sifatnya itu basic, dasar. Situ. Experimental design means that we are trying to examine the existing hypothesis. So, for instance, from the previous studies, there is a report that the use of jigsaw strategy or the jigsaw method is effective in learning. Nah, itu misalnya previous tadi hipotesisnya seperti itu. Hipotesis itu dia di atasnya assumption ya, di atasnya asumsi. Asumsi, but the assumption is based on the previous research. Itu hipotesis. So we have the assumptions, and our assumption is not based on what the people say outside there, but the assumption is based on what the previous study told about. Itu hipotesis. The hypothesis, the previous studies reported that the use of jigsaw strategy is effective for probably leveraging the speaking skills misalnya, atau
enhancing the collaborative learning misalnya. Nah, itu we are going our research try to examine, to re-examine. Kita mencoba untuk riset kita berarti tinggal menguji kembali benar nggak sih? But to provide the novelty, of course, you should make your study different from the previous one. Itu novelty. Jadi kalau previous study misalnya, ini saya tulis ini bisa ya? Kelihatan ya? Previous study reported that jigsaw method is effective. Ini hipotesis. Ini masih even though there is a hypothesis. Nah, how to find the gaps ya. Misalnya previous study-nya itu jigsaw-nya itu kegiatan pembelajarnya itu cuma 2 kali, twice. Jadi pertemuan pertama pakai jigsaw, pertemuan kedua juga pakai jigsaw with different topics. Misalnya, ternyata previous study itu meskipun even though there is the effectiveness of the jigsaw, tapi mungkin kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat dari effect size-nya nanti. Dampaknya tuh ternyata nggak terlalu signifikan sih, meskipun ada perbedaan. Nah, kira-kira what makes the insignificant of the effect? Itu nanti kan dicari. Oh, ini mungkin ya, you have the assumptions, you have your own hypothesis. Mungkin ya, because the treatment given only twice. Gimana kalau saya nambah tiga kegiatan, 3 treatment di situ. Ini sudah novelty, sudah keterbaharuan. If we see from the perspective of the method or from the statistical perspective di situ. Atau mungkin yang sebelumnya previous study pakai jigsaw, tapi penekanannya itu hanya ke kognitif. Kognitif itu mungkin sifatnya cuma hafalan, mereka cuma dikasih apa namanya, dikasih latihan-latihan soal, dibuat dengan teman-temannya, disuruh ngerjakan. Gimana kalau misalnya jigsaw-nya itu saya buat dalam bentuk jigsaw, tapi latihannya itu dalam bentuk game, dalam bentuk permainan misalnya. Ini sudah novelty. You have contributed to the body of knowledge. Novelty itu kan to what extent our research contributes to the body of knowledge. Itu sudah novelty. Jadi eksperimen itu cuma menguji gini-gini saja. Sudah ada sebelumnya, jadi don't start with something that absent ya, something that never been experienced or never been reported or analyzed before. No, we start from what the people, what the other researcher reported, and then we try to find the weaknesses. We try to find the gaps. We try to find the mysterious things to be resolved for the next study. Kuncinya di situ nanti. Jadi penelitian itu sudah ada sebelumnya. Sudah ada yang melaporkan bahwa jigsaw misalnya, ini research 1 mengatakan jigsaw itu efektif. Research 2 mengatakan ya efektif tapi tidak signifikan. Yang mengatakan di sini signifikan. Sementara di sini efektif tapi nggak signifikan. Ya, ingat ya, non signifikan sama non signifikan kita lihat dari p-value-nya kemarin. Kemudian ada penelitian ketiga, signifikan tapi kalau menggunakan teorinya siapa? Signifikan kalau pakai jigsaw sama media. Jadi selain metode, jigsaw ini kan model ya, model pembelajaran. Jigsaw plus media. Nah, media pembelajarannya apa ya, mungkin ini. Nah, 3 ini kan gap, ada gap. Ada apa istilahnya? Gap itu apa? Inkonsistensi. Peneliti 1 ngomong signifikan, peneliti 2 tells non signifikan, meskipun ada efeknya tapi nggak signifikan. Yang ketiga itu ya signifikan, however it should be combined with the media. Nah, berarti kita sebagai peneliti selanjutnya, we are trying to find out kira-kira kelemahannya apa yang bikin ini signifikan, non signifikan, ini signifikan.
ternyata kita lihat bahwa treatment provided only twice. 3 ini hanya 2 kali treatmentnya. Nah, gimana kalau saya saya ambil yang terakhir, I pick the last one, jigsaw plus media, but I'm going to provide with the various activities. Tambahkan satu kegiatan lagi, satu satu kelas lagi, kemudian with different topics. Ini topiknya misalnya topik A, ini topik B, ini topik C. Ini sudah novelty. Penelitian kita sudah dinamakan novelty. Keterbaharuan. There is not only creative, but also inovatif. Kreatif itu kan berbeda. Penelitian kita itu disebut kreatif. Kreatif if our study different from the previous one. Differentnya di mana? Differentnya itu previous studies itu only 2 steps, tapi our study itu your study you add 3 steps, one more step di sini. Itu kreatif karena berbeda. Inovasinya itu ada something new di sini yang ditawarkan. Ada novelty yang ditawarkan di situ. Nah, ini jurnal lihat ini saja itu sudah tertarik mereka dengan melihat itu ya, melihat apa? They can see the the most important thing is how our research itu contributes to the existing literary research, to literary studies. So this is what is it? The significance of doing scientific research, especially if we take experimental design. Kalau yang ini, terus kalau classroom action research itu gimana? Nah, Bapak Ibu, jurnal itu biasanya kalau jurnal-jurnal yang secara umum ya, in general itu mereka tuh lebih senang yang gini-gini daripada classroom action research. Bukan classroom action research itu nggak penting ya, itu penting. Tapi biasanya mereka berpandangan ya, they have the point of view that classroom action research itu is only for the teachers to improve their learning result. Karena problemnya, masalahnya dalam classroom action research itu, the problem is derived from the classroom itself. Permasalahan itu dilihat dari kelas itu sendiri. Misalnya permasalahannya gimana? For the speaking skills, misalnya, among 30 students in my classroom, only 5 students above average. Ya, dari 30 di kelas saya itu, ya dari 30 siswa di kelas saya ternyata untuk kemampuan speaking setelah saya uji dari 30 itu hanya 5 itu yang di atas, hanya 5 orang, 5 siswa itu yang di atas apa istilahnya? KKM ya, SKM ya, standar kelulusan minimal gitu ya misalnya. Kan patokannya ini hendaknya kan dari SKM. Ya mungkin di tempat lain mungkin beda-beda, tapi misalnya di average standarnya lah yang diterapkan oleh sekolah misalnya. Oke, terus how the solutions as a teachers to improve. Nah, maka mereka menggunakan classroom action research. What is it? The essence is classroom action research itu is only limited to our own classroom. Tapi kalau experimental design, experimental studies is derived from the previous studies. Jadi previous study itu kita harus memilih beberapa studi yang mirip dengan kita, yang similar dengan kita, kemudian kita cari kelemahannya di previous study itu apa. Jadi skopnya itu lebih luas kontribusinya. Nah kalau yang classroom research enggak, dia terbatas hanya pada kelas kita sendiri. Because the problem itu should be the problem of the teachers itself, the teacher who teach in their classroom. Jadi generalisasinya nanti itu ya hanya dikhususkan ke guru yang di dalam kelas itu. Tapi kalau eksperimental itu nanti secara luas ke populasi, ke sampel, nanti seperti itu.
Itu ya bedanya apa? The differentiation, the difference between experimental design and classroom action research. Loh, eksperimen itu kan juga ada yang pre-test dan post-test, hampir mirip dengan classroom action research. Classroom action research itu kan ada gitu juga kan? Ada siklus 1, siklus 2, gitu kan? Siklus 1 nanti dihitung berapa, kemudian kita lihat ada kenaikan nggak setelah diberikan treatment tertentu misalnya. Dari siklus 1 ke siklus 2. Perbedaannya di mana? Yaitu tadi, perbedaannya itu dari sumber masalahnya, the source of the problem. Kalau classroom action research, source of the problem is from the teacher itself, the classroom itself. Tapi kalau experimental design, source of the problemnya itu dari previous studies, inconsistency of the reports from the previous studies. Itu poinnya di situ nanti. Loh, kalau itu kelasnya saya sendiri di kelas, saya pakai eksperimen, apakah bisa? Bisa, boleh. Yang membedakan cuma itu saja. Yang membedakan itu kalau experimental design itu dari hipotesis, makanya di situ nanti di UJT, ANOVA itu kan pakai hipotesis 1, hipotesis 0, kan gitu. Tapi kalau dalam apa namanya, dalam classroom action research itu biasanya mereka jarang menggunakan kata hipotesis di situ. Kenapa? Because the problems departed from the classroom. Nah, masalahnya setiap kelas itu pasti kan berbeda-beda masalahnya. Sama-sama di speaking, tapi masalahnya beda. Nah, makanya itu nanti untuk generalisasinya itu nggak bisa secara umum. Nantinya seperti itu. Oke, from this point, any questions, Bapak Ibu? Ini untuk ini saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita move? Clear ya? Okay. Now we are going to recalculate this one. Ini ya kalau UJT caranya kita tuh untuk mencari apa namanya statistical assumption. Saya ini dulu, ini descriptive statistik pakai yang explore ini. Kita cari normality sama homogeneity dulu. Ini nilainya dependent, kelompoknya itu taruh di sini. Kemudian statistik, sorry, ini ada plots, ada normality-nya. Oke, setelah itu kita lihat. Ini baik, lagi ngambek ini. Iya, makanya. Nah, terus ini. Nilai, loh ini, baru keluar ini. Aduh. Kelihatan nggak ini? Ini hasilnya ya. Oke, gini. Dalam kemarin saya mungkin kelewatan ini. Ini ada namanya statistical assumption in t-test. First,
normality. If P value more than 0.05, lebih dari 5%. Yang kedua, homogeneity. Homogeneity sama jika if P value-nya itu di atas 0,05. Oke. Ini harus nanti di laporan statistiknya itu juga harus dilaporkan ini, bahwa itu ya. Jadi in order to calculate or in order to use t-test, at least there are two assumptions that should be met. Asumsi statistik harus dipenuhi dulu. Yang pertama itu uji normalitas. Ya, normal nggak datanya? Kenapa kok dinamakan normal atau tidak? Jangan-jangan datanya itu simpangan bakunya itu kemarin terlalu melebar kemana-mana. Sehingga itu susah kita bisa menginterpretasikan. Jadi jangan sampai gini, Bapak Ibu. Kenyataannya itu ada perbedaan, ya. Kenyataannya itu ada perbedaan di antara dua kelompok yang kita hitung. Tapi karena kita keliru, karena uji normalitas dan homogenitasnya itu kita tidak hitung, itu mengakibatkan hasil hitungan kita itu tidak ada perbedaan. Ya, itu masalah. Ya, ada permasalahan kalau kita nggak melaporkan statistical assumptions, termasuk juga uji homogeneity-nya. Ya, faktanya itu ada perbedaan, tapi hasil hitungan kita itu karena keliru, karena kita tidak mengikuti statistical assumption, mengakibatkan data kita mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Demikian juga sebaliknya. Sebenarnya nggak ada perbedaan aslinya, tapi ketika kita hitung itu ternyata ada perbedaan. Nah, kita mengasumsikannya seperti itu. Sehingga supaya nanti itu benar-benar valid, ya, there is a differences, memang ada perbedaan. Faktanya itu memang ada perbedaan. Secara hitung-hitungan statistik itu juga ada perbedaan. Demikian juga sebaliknya. Faktanya itu tidak ada perbedaan, hitung-hitungan statistiknya juga tidak ada perbedaan. Nah, caranya gimana? Salah satu untuk to anticipate the problems is by examining statistical assumption first. Statistical assumption in the test, at least there are two assumptions that should be met. The criteria, first criteria is normality test. We can see from the value P value-nya itu should more than 0.05, 5%. Nanti homogeneity-nya itu P value-nya itu juga harus more than 0.05. Kalau misalnya dua-duanya itu sudah memenuhi kriteria, berarti kita menggunakan UJT. Kita bisa dengan bangga mengatakan UJT. Nah, ini hubungannya tadi dengan jumlah partisipan. Pak, kalau misalnya jumlah partisipannya cuma 15, yang ini cuma 15, nggak apa-apa. Kalau statistical assumption-nya itu memenuhi. Belum tentu yang 30, yang kelompok A 30, kelompok B 30, kalau misalnya statistical assumption-nya itu tidak memenuhi, misalnya nilai normalitasnya itu less than 0.05, berarti solusinya apa? Jangan menggunakan uji T. Nanti kita menggunakan yang non-parametrik. Ada nanti di pertemuan berapa kita pakai yang non-parametrik. Jadi gini, Bapak Ibu. Statistik ada parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu is continued as long as statistical assumption meet. Jika asumsi statistiknya itu memenuhi minimal 2 ini, maka kita pakai yang parametrik. Parametrik itu contohnya apa saja? Parametrik itu ya UJT, ini parametrik namanya, t-test. ANOVA itu parametrik. MANOVA parametrik. Nah, kalau nggak memenuhi gimana? Kalau nggak memenuhi, kita pakai yang non-parametrik. Non-parametrik itu apa saja? Nanti uji Kruskal-Walsh itu. Boleh nggak pakai itu? Boleh, itu juga valid nanti. Ya, non-parametrik itu tidak mensyaratkan asumsi statistik. Cuma, Bapak Ibu ya, parametrik is deemed, ya, dianggap is considered as more robust
lebih valid, lebih apa ya, lebih kuat ya, robust itu, robust ya, biasanya kalau ada robustness-nya. Nah, sekarang kita lihat caranya untuk menghitung asumsi yang nomor satu, normality. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke SPSS-nya. Saya ulangi lagi nanti biar itu ya. Kita bisa cek, saya hapus ini dulu. Nah, caranya di sini. Data yang kemarin di SPSS-nya Bapak Ibu itu nanti pakai analyze kayak gini, descriptive statistik, terus explore. Ya, descriptive statistik, explore. Setelah itu diklik. Nah, ini kan tadi di sebelah kanan ya. Ini saya pindahkan ke sebelah kiri lagi. Kan ini ada nilai, ada kelompok atau grup. Nilainya itu masuk ke independen. Sorry, nilai ini masuk ke independen, kelompoknya itu masukkan ke faktor ya, sama kayak kemarin. Kemudian kita lihat plot, klik plotnya. Yang di bawah ini biasanya nggak centang ini. Ada normality plot with test. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Nah, ini normal atau enggak? Kalau enggak normal, jangan dilanjut berarti. Normality plot with test. Kalau mau pakai histogram yang ada gambar-gambarnya itu juga boleh. Nah, ini pastikan faktor levels together ini nggak perlu. Terus histogramnya kalau mau, tapi yang penting ini diklik. Normality plots with the test. With test. Continue. Oke. Akan keluar nanti seperti yang tampilan tadi. Nah, ini keluar. Dilihat di mana normalitinya? Ada di sini. Jadi menggunakan there are two calculation, two concept. We can see Kolmogorov Smirnov atau Shapiro-Wilk ya di sini ya. Nah, kita mungkin pakai yang sebelah kiri saja boleh, yang Kolmogorov ini. Dilihat p-value-nya itu dilihat dari mana p-value-nya? P-value-nya we can see from sig ini, significant level-nya. This one. Nah, ini ternyata nilai P-nya itu equals 0.20, 0,2 atau 20% ya. Ini kan kalau pakai desimal ini kan 0 di depan ini. PF0 di sini. Nah, apakah 0,2 ini lebih besar daripada 0,05? Yes. Dia lebih besar dari 0.05. Kalau ini dipresentasikan ini kan 20%, ini 20% ya, 20%, this one is 5% ya, 20% ya more than 5%. Berarti asumsi yang pertama sudah terpenuhi. This one. Normal, berarti datanya normal. Normal dilihat dari mana? Kolmogorov, Smirnov. Ini nama orang yang ini Bapak Ibu ya. Ada Shapiro-Wilk, ini nama orang yang memiliki rumus menghitung normality. Nanti ketemu dengan nama-nama Cohen siapa itu juga nama orang. Ini sudah memasukkan nama orang yang sudah di standardize ya oleh statistik. Nah sekarang, what about homogeneity? Kita mencari homogeneity-nya itu dari mana? Nah, kalau sudah ini kan sudah memenuhi yang pertama. Homogeneity-nya we can see from this one. Terus dulu. Homogeneity langsung ke sini. Compare means. Ini bisa pakai independent sample test. Ini karena dua tes ya di sini ya. Sama ya kayak kemarin, hitungannya kayak kemarin. Ini nilai kelompok ini masukkan ke sini. Ya, grupnya kita define. One, this one, two. Yang bisa kita pilih option with bootstrap-nya nggak usah, kita pakai OK. Nah, homogeneity-nya itu dilihat dari mana? Homogen atau tidaknya? This one, Bapak Ibu.
Ini kemarin yang ini ya, homogen itu dia di sini. Jadi level test equality 0,92. 0,092. Apakah 0,092 itu lebih besar dari 0,05? Yes. Jadi homogeneity-nya ini normality-nya, here is normality, sementara kalau homogeneity-nya ketemu di sini 0,09, 0,09 ini more than 0.05. Berarti it means that the statistical assumption for the second one, for the homogeneity itu juga meets the criteria. Nah, kalau dua-duanya ini sudah, if both of them have met the criteria, so you can continue to interpret the statistical t-test. Dari mana tadi? Dari mana? Itu yang kemarin. Lihat t-testnya juga. Saya hapus ya. Ini ya. Ada dua ini. Nah, dilihat dari mana? Kalau sudah, berarti sudah dilihat di sini. Ada perbedaan nggak di antara dua kelompok? Pertanyaannya kan kemarin, kalau uji T, di tes itu kan, nah ini kalau pakai ini tadi, pakai bar ini, pakai histogram, sorry. So, t-test, saya ulang lagi ya. Pertama itu, is there any difference? The difference-nya, ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, the second one is significance. 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 Yang ketiga itu how much. Seberapa banyak dampaknya. Ini saya pakai bahasa sendiri ya ininya ya. Nah, tapi ini merangkum dari apa yang ini. Nah, if we see from from the interpretation of the data, if regarding to the question number one, is there any differences between jigsaw and control groups? We can see or we can check these differences from mean score. Ada minnya di sini. Di sini kontrolnya itu 68, ininya 85. Berarti kita mengatakan yes di sini. Ya, ada perbedaan. According to the statistical groups, according to the descriptive statistic, jigsaw itu 85, kontrol itu 68. Berarti jigsaw itu memang ada perbedaan di antara grup ini, di mana jigsaw itu dia lebih outperform ya, dia lebih tinggi nilai rata-ratanya dibandingkan dengan control groups. Nah, the second questions, is there significant? Apakah itu signifikan? Yang namanya signifikan itu kan berarti lebih dari 50% perbedaannya. Dia pasti mendekati 100%. Itu signifikan. Terus kita melihat signifikannya dari mana? P-value-nya yang di sini. Assumption-nya jika P-value-nya itu less than 0.05, ini kebalikannya tadi ya. Kalau normalitas dan homogenitas kan harus di atas 0,05. Tapi kalau signifikan atau bedanya itu harus kurang dari 0,05. Ada nggak di sini 0,00? Berarti 0,00 itu kurang dari 0,5. Berarti kita bisa mengatakan yes, there is a significant difference. Perbedaannya itu memang sangat signifikan. 0,00 kurang dari 0,05. Itu yang kedua. The third, seberapa jauh? Seberapa besar dampaknya? Nah, ini kemarin yang mungkin belum ya. Sudah itu nggak kemarin ini? Pakai effect size namanya. Ya, sudah pernah nyoba nggak ngitung effect size-nya?
Belum ya? Oh iya, oke, oke. Sudah ya berarti ya. Berapa itu kemarin hasilnya effect size-nya itu? 3,5 kalau nggak salah itu. Ya, sekitar segitu ya. 3,35. Ya Pak, kemarin hasilnya itu Cohen ya. Cohen itu 3,5. Cohen. Hasilnya berapa Bu? 3,5 ya? Iya, Cohen D itu 3,5. Pohonnya itu 3,5, berarti 3,5 kalinya. Nah, ini bisa kita buat laporan. Kemarin saya sudah bikin ininya ya. Laporannya itu cara membuat ini. Nah, kemarin itu. How to make a report in IPA format, interpreting independent data science. Saya juga downloadkan tadi dari IPE ya, standarnya melaporkan apa namanya di tes di situ. Ini kemarin saya buatkan ya ininya. Mana sih cara melaporkannya? Ini untuk apa namanya T-table, T-value, and T-table. Nah ini simple seperti ini saja sebenarnya. Nanti. The ability is done for compare the bonus quality 50 participant with significance at alpha no 0,05. Analysis results show that there is a significant difference. Nah, kita bisa secara clear mengatakan bahwa memang ada perbedaan yang signifikan di sini. Kalau nggak signifikan gimana? Ya cukup different saja. Nah, misalnya ada memang perbedaan antara kelompok yang diberikan treatment sama kelompok kontrol, tapi p-value-nya itu ternyata di atas 0,05. Ya kita cukup menyebutkan di situ different saja, nggak signifikan. Oke. Between jigsaw, kita langsung diinikan berapa jigsaw nilai rata-ratanya. M-nya berapa, standar deviasinya berapa. And then control group-nya juga means-nya and standard deviations. Di situ, nah ini T-nya tadi ya, untuk mencari gitu, T48, ya, karena di situ DF-nya itu 48, 12,52. Uji apa? Syaratnya itu kan harus nilai nilai hitung itu harus di atas nilai tabel di situ. P value-nya 0,00. Calculate the value amounting when exceed market critical value bla bla bla. Based on this result we reject. Nah, ini kita bisa menginikan. Kita menolak hipotesis nol. Apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol itu mengatakan tidak ada perbedaan. There is no significant difference. Berarti kita menerima hipotesis one, alternative hypothesis that there is a significant differences. Nah, ini ya sini. The average score of the jigsaw is more tall, ya, more than ya di sini. Komponen superimpar Cohen's-d itu 3,5 ini. In other words, impact of jigsaw treatments itu compare control group itu 3,5 times more effective. 3,5 kali lebih efektif dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan model jigsaw. Laporannya seperti ini statistiknya. Okay, I think you have already reviewed this one.
Terus ada lagi saya tadi downloadkan di ini ya. Coba kita cek. Cara melaporkannya itu boleh macam-macam, tapi minimal yang dilaporkan itu. Ini ada yang simple ini. Sini film melalui film pasti ada T-nya sini. T-nya tetap ditulis. Saya sudah share tadi di mana? Di grup ya. Itu boleh menggunakan model yang seperti apa. Tapi minimal kan nilai T-nya juga dilaporkan, T-nya dilaporkan, T-nya ini berapa? Ini kan tadi 48 ya di sini. Nilainya berapa? Berarti P-nya kurang dari 0,01, 0,05. Sama model pelaporannya kurang lebih. Okay, that's for the test. Any questions so far for the test? Clear ya, Bapak ya. Ini kan saya cuma mengulang. Kemarin karena liburan, saya ulang lagi. Okay, now let's move to the next. Ini yang uji ANOVA. Saya juga sudah share tadi di grup. What is ANOVA? ANOVA itu actually the same as the test, but for ANOVA, the variable or the group should be more than 2 groups. Jadi kalau uji T di tes itu itu hanya 2 kelompok. Ini maksimal ya, 2 groups. ANOVA must be more than 2 groups. Berarti kalau lebih dari 2 kelompok, ya it can be 3, it can be 4 dari situ tentunya. Okay, so here is the list. There are 3 groups: request, prompt, and control. Ada 3 kelompok: kelompok request, kelompok prompts, and kelompok control. Request itu a kind of corrective feedback ya. Ini jenis corrective feedback. Jadi satu kelompok itu dikasih feedback ya, terhadap kesalahan mereka, itu dalam bentuk request. Request itu misalnya ketika mahasiswa ngomong atau siswa kita ngomong, she go to school every day. Nah, request itu kan she, biasanya gini ya. She go to school every day. Misalnya siswa kita ketika disuruh untuk menjelaskan atau ngomong, itu mereka menggunakan, kita menemukan mendengar ujaran seperti ini, the utterance. Nah, request ya, karena itu it refers to corrective feedback, kita memperbaiki kesalahan, misalnya kesalahan grammarnya siswa, kita cukup mengatakan request gini, she goes, kayak gini. She goes to. Kita sebagai guru, sebagai instruktur di situ, kita mengemphasize go itu menjadi goes. She goes to school every day. Jadi goes-nya itu mungkin intonasinya lebih dinaikkan di situ. Sehingga nanti secara kognitif siswa itu akan merasa oh go itu berarti salah, yang benar itu pakai goes. Maksudnya gitu. Itu namanya request. The second one itu prompts. Kalau prompts itu stepnya itu banyak. Jadi prompts itu nggak langsung membetulkan yang salah. Prompts itu kita bisa menggunakan variasi ya, misalnya. Misalnya siswa kita mengatakan she go to school every day. Nah, kita sebagai instruktur untuk memperbaiki kesalahan mereka, kita bisa pancing. She go to school if she go
begitu. Dia pergi, she go. Ini kita mau menekankan benar nggak pakai ini. Nah terus misalnya siswa kita masih ngeyel, masih tetap yes she go to school. Are you sure? Nah kita sebagai instruktur kita mengkonfirmasi lagi. Are you sure she and go? Nah, oh ya she goes to. Nah, mereka bisa memperbaiki. Nah itu bedanya gambarannya. Oke, setelah itu yang satu kelompok itu dikasih model feedback request itu, yang ini pakai prompts itu tadi. Nah, kita ingin mengetahui mana di antara tiga kelompok ini yang lebih efektif, yang lebih apa namanya lebih tinggi nilainya. Apakah a kind of the feedback in the form of request, apakah feedback yang di dalam bentuk prompts, atau yang nggak dikasih feedback pun itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya juga. Mau dikasih request prompt itu sama yang nggak dikasih jenis corrective feedback itu similar, nggak beda sama sekali. Nah ketemulah angka-angka ini. Dari mana angka-angka ini? You provide the test, ya, kita memberikan tes ke siswa setelah diberikan perlakuan. Nah ternyata setelah diberikan treatment, mereka dikasih corrective feedback dalam bentuk request, from mungkin 2 kali atau 3 kali, kemudian nanti kita kasih post test ke mereka, kemudian hasil post testnya itu dalam bentuk kayak gini nilainya. Oke, nah kita we try to calculate this one. Are you ready for your SPSS? Sudah kebuka SPSS-nya? Ya, saya pak dari new dulu. Ini kan dari S. Ini kan angka-angka Mas ya kan. Jadi total we have sekian, ada sekitar 30 berapa ya ininya ya. Ini kita buat apa kemarin? We can give the label. Jadi misalnya request-nya itu kita kasih label 1, prompt-nya itu label 2, control-nya itu label 3. Jadi kita pakai ini. 1, 1, 1, langsung di ini di apa? Copy-nya aja langsung ditarik. Biar nanti tinggal copy paste di SPSS-nya. Oke, 1 ini tadi untuk request. Sementara yang 2 nanti untuk prompts. 2, 2, 2. Ini kita tinggal tarik. Oke, this one. Sudah 2. Terus yang kontrolnya kita kasih 3. 3, 3. Have you? Nggak kelihatan, Mister. Nggak kelihatan? Yang mana nggak kelihatan? Anak kosong di layar ini kosong. Oh, kosong, bentar. Kalau saya kelihatan ya? Iya, kelihatan loh, Mister, kelihatan. Bisa ini. Oh, ya, saya besar gini nggak kelihatan ya, namun berarti. Islan, sudah Pak Nurul? Iya, sudah, Pak. Mungkin sinyalnya. Nah, jadi kayak gini. Yang satu ini kan request-nya kita kasih label 1 kayak kemarin ya. From-nya kita kasih label 2, kontrolnya kita kasih label 3. Jadi caranya gimana? Ya kayak gini. Sebut aja 3, 3, 3. Ini di blok langsung aja ditarik ini ke bawah. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah, konfirmasi ya Bapak Ibu, kita langsung copy paste ke SPSS-nya. Udah ya? Berapa?
harapan saya itu ada ya yang pakai eksperimen nanti itu, karena eksperimen itu sekali lagi riset yang apa ya, tingkat ketertolakannya itu kecil karena dia menguji teori, menguji riset sebelumnya. Jadi jurnal itu senang kalau yang model-model gini. Yang lain apa enggak ini ya? Ya ini juga sih, cuma juga tergantung sama topik. Ini kita ini ya, blok semuanya ya sampai sampai bawah ini. Langsung di copy, Ctrl C. Kemudian kita copy paste di sini. Sorry, SPSS yang kosong nah, ini. Ya, var di sini. Oke. Oh, kamu. Lagi Ctrl C, Ctrl C, kita masuk ke sini. Nah ini ya, sama langkahnya kayak itu kemarin. Ini kan total ada 34. Nah, terus apa namanya labelnya kita kasih 1. Yang 1 ini kita masukkan di sebelahnya. Ini atau mau ditulis ininya dulu ke bawah, apa namanya? Ini Ctrl C. Kalau di sebelahnya ini, pastikan di angka dari nomor 1 ya. Nah, ini artinya 1 ini untuk yang request itu tadi. Ya. Ini bisa kita, ini var-nya itu mungkin kita bisa kasih nama lah. Ini skornya. This one is, sorry, yang pertama tadi ya skor ya. This one is group. Ini grupnya. Dia nggak bingung berarti. Ini skornya ini grupnya. Kelompok 1 ini tadi kan request. Skornya sekian. Nah, selanjutnya sama. Yang ini juga copy paste di bawahnya. Yang satunya berarti kan we have request. Kemudian kita pindah ke yang prompt-nya. Ini kita blok ke bawah. Ini Ctrl C and we paste here. Kita mulai dari nomor 35. Nah, ke bawah ini. Seperti ini kita kasih 2. Ya, yang 2 ini labelnya ini untuk prompt itu kan label 2. Ctrl C. Dan ini kita paste di sebelahnya sini, sebelah kanan. This one. Paste this one. Oke. Sudah ya, 2 ini sudah komplit sampai 68. Sisanya berarti kelompok kontrol ya. Control groups. Have you finished? Ya. Nah, sama. Berarti kan yang grupnya kita definisikan di value-nya ini. Kita kasih definisi. 1 value 1 itu berarti request. Add terus sampai di bawah sini. Yang 2 sama kayak UJT kemarin ya. Yang kedua itu berarti from. 3 value 3 itu control. Control group. Nah, sampai ini. 1 for request, 2 for prompts, 3 for control. Jadi angka 1 tadi, label 1 tadi akan dibaca request, angka 2 tadi akan dibaca prompts, 3 will be read control. Kalau sudah, oke. Nah, sampai keluar kayak gini ya. Kayak kemarin.
Jangan lupa disimpan, di save. Pak, maaf, minta tolong Bisa, ya, bisa diulang lagi, Pak. yang apa itu? Yang ini, kliknya yang tadi, Pak. Ini, Values tadi ya. ini ya. Ya, berarti kita klik Kelihatan nggak di cache berarti from? kita klik value. Kemudian Oke, saya coba. value-nya kosong, value-nya Misalnya kan ada 3 ya, value-nya 3. ya. 3 itu apa label kontrol kan? Oh, Add. Nah, sampai keluar di sini di kotak, dalam kotak ini ada request 1 for request, 2 for prompts, 3 for control. saya ketik dulu. You get it? Bapak Ibu? Nah, berarti oke. Nah, akan keluar kayak gini kan di value-nya itu. Akan keluar kayak gini di value-nya. Oke, kalau sudah, when you finish, ya jangan lupa disimpan. Save atau Ctrl S langsung boleh. Save. Nanti kasih contoh, misalnya exercise atau ANOVA practice. Yang nanti ada praktek ANOVA. Di save. Nah, sampai ada ini ya. Outputnya di close saja, nggak apa-apa. Ya, UJT juga saya sama langkah-langkahnya dengan UJT sebenarnya, dengan t-test sebenarnya. Maaf, tadi yang diuji coba baru yang grup 1 aja enggak, yang di copy 2 dan 3 masih belum ya, Pak? Yang mana Bu? Yang Ini data view. data view, Ya. kenapa? Nah, ini berarti di data 1 saja ya, Pak. Yang 2 dan 3 tidak kita copy. 2 dan 3 di bawahnya. Oh, I see. Ini. Baik, Pak. Nah, ini kan di ini. Jadi sama. Jadi itu sebenarnya di ini ke bawah, di apa namanya? Ini kan cuma memudahkan. Jadi yang request ini kan 1 tadi, from itu 2, control itu 3. Jadi ketika ada ketemu dengan angka 1, berarti itu dibaca request. Angka 2 akan dibaca prompts. Angka 3, value 3, itu akan dibaca control. Nah, kayak gini. Sampai ke bawah total itu ada 102. 102 participants di situ. That spread across 3 groups. Yes, there are 102. 102, ya. Nah, sama kita coba uji dulu. Nah, assumption dulu, statistical assumption. Sama tadi uji T, ya, t-test, and ANOVA itu minimal ada 2 ya di situ ya. Normality and apa tadi? Homogeneity. Nah, kita coba normality-nya dulu. Normal nggak ini? Nah, nggak normal ya masalah. Kalau nggak normal berarti ya nggak normal. Jangan dipaksakan maksudnya, jangan dipaksakan pakai ANOVA. Sama descriptive statistik, explore, klik, skornya taruh di dependent, grupnya taruh di faktor. Ya, skor, grup. Terus plot yang ini, normality plots ini. Normality plots with test. Kalau sudah, continue. Terus di OK. Ketemu keluar? Sudah. Berarti kan dilihat di mananya? Tes normality-nya. Nah, dari sini. Di yang tes normality yang Kolmogorov sama Shapiro. Kita lihat di sini, semuanya di sini itu
signifikannya itu dia di atas 0,05. Berarti bisa dikatakan bahwa data ini normal. Nah, kadang gini, ini di atas 0,05, ini 0,05, tiba-tiba yang tengah itu di bawah 0,05. Boleh nggak kita tetap menggunakan ANOVA? Boleh. Selama ada satu yang di atas 0,05 itu sudah memenuhi sebenarnya. Satu atau dua itu sudah memenuhi asumsi normalitas. Oke, kalau sudah berarti kan kita normality, kalau yang homogeneity-nya kan langsung aja compare means, langsung di sini saja nanti. Pokoknya uji normalnya sudah memenuhi, kita yang homogeneity-nya kita masuk di sini. One way ANOVA, ya. Analyze, compare means, one way ANOVA, itu diklik. Setelah diklik, Pak. Ini saya hapus dulu ya. Berarti kan kita bisa mengatakan angka atau data-datanya itu sudah normal. Sekarang kalau sudah normal, terus gimana? Berarti kita hitung, kita kan mencari homogeneity-nya. Homogeneity testnya nanti langsung di ANOVA-nya. Jadi kita analyze, compare means, ya sama kayak kemarin. Ini kalau kemarin kan independent sample kita sini kan. Nah, ANOVA itu di bawah sendiri sini. One way ANOVA. Kelihatan nggak ini? Saya highlight. Kelihatan ya. One way ANOVA sama skornya taruh di atas, grupnya ini di bawah, faktor. Nah, ini kita bisa main-main di sini. Kontrasnya itu nggak perlu di ini, option dulu. Option, deskriptif, sama homogeneity dulu. Kita kan mau cari homogeneity-nya kan? Homogen. Nah, berarti kita klik, kalau sudah, continue, terus oke. Okay. Sudah? Muncul, Bapak Ibu? Sudah. Nah, sekarang karena di sini sudah terpenuhi, apakah homogeneity-nya itu di atas 0,05 ini? Semuanya itu di atas 0,05. Berarti kita bisa mengatakan data ini lulus uji normality, dia juga lulus uji homogeneity. Berarti ini sudah pas, sudah cocok kalau kita menggunakan kalkulasi ANOVA. Oke, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, lihat ANOVA-nya di bawah. ANOVA-nya di bawah itu kelihatan ya di sini. Kalau kita lihat, nah sama, apakah ada perbedaan? Apakah perbedaannya itu signifikan? Seberapa besar signifikannya? Mana kelompok yang signifikan, mana yang tidak? Itu kalau ANOVA ya. Ada beberapa tingkatan. Tapi kalau kita lihat di sini, min-nya. Ini yang pakai request, pakai prompts, pakai control. Ada perbedaan nggak di antara dua ini? Di antara tiga kelompok ini? Yang paling tinggi request. Berarti kan ada perbedaan kan? There any differences? Berarti jawabannya yes. Nah, pertanyaan kedua tadi sama kayak di UJT. Apakah signifikan? Nah, signifikannya dilihat dari mana? Di ANOVA bawah. Dilihat p-value-nya. Apakah p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi signifikan itu dilihat dari p-value. Jadi kalau p-value itu kurang dari 0,05 berarti signifikan. P-value-nya itu less than 0.05 berarti signifikan. Apakah kurang dari 0,05? Yes, di sini. Dia kurang dari 0,05. Berarti kita bisa mengatakan bahwa signifikan. Perbedaan antara between groups ini, antara tiga kelompok itu ada perbedaan yang signifikan.
Nanti nilai F-nya bisa di ini ya nanti untuk pelaporannya. Oke, Bapak Ibu sudah? Nah, sekarang kita melihat mana yang signifikan, kelompok mana yang signifikan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, itu nanti masuk ke analyze lagi, compare means, one way ANOVA, ya, masuk ke yang tadi, pakai uji post hoc ini. Nah, di sini. Uji asumsi statistiknya sudah memenuhi. Yang pertama sudah normal, homogen, dan then the second one ada perbedaan, yes, is the differences. Yang ketiga itu apakah signifikan, yes, p value-nya kurang dari 0,05. Nah, sekarang kita uji post hoc-nya ini, mana yang apa namanya kelompok mana yang lebih superior dengan kelompok yang lain. Nah, kita pakai ini. Setelah itu klik yang 2K saja ini, 2K. Kelihatan enggak ini? Ya, kita pakai yang 2K atau mungkin mau pakai LSD juga boleh, dua-duanya ini diklik. Kita bisa membandingkan mana LSD, mana yang 2K. Ini apa sih namanya? Apa? Ini namanya orang. Very 2K ini nama orang. Nama yang membuat rumus dimasukkan di statistik sini. Ini misalnya besok Putri misalnya kan menemukan rumus statistik baru yang bisa menggugurkan yang sebelumnya, bisa masuk nanti Putri misalnya equal variance assume Putri misalnya di sini. Nah, itu bisa. Nah, kalau sudah oke, continue. Oke. Nah, di bawah sedikit. Nah, ini ada perbedaannya di sini. Kelihatan ya di sini ya, yang comparison ya. Di bawah sendiri yang ada comparison means-nya itu. Request ke prom ada perbedaan yang signifikan nggak? Kalau signifikan, kalau ini kurang dari 0,05 berarti signifikan 0,05. Semuanya rata-rata itu kurang dari 0,05 di sini. Berarti baik request ke prom itu perbedaannya signifikan. Request ke kontrol itu juga signifikan. From ke request itu signifikan ya tadi ya. From ke kontrol itu juga signifikan. Mau pakai 2K, rumus 2K, mau pakai rumusnya LSD itu juga sama. Jadi the mean difference-nya itu 0,05 tadi ya, kurang dari 0,05. Semuanya signifikan. Berarti kita bisa mengatakan bahwa baik signifikan secara keseluruhan dan dia juga signifikan between dua kelompok, between two groups. Request ke prom, request ke kontrol, request ke itu apa namanya? Semuanya itu memiliki tingkat signifikan yang tinggi. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, berapa perbedaannya? Nah, kalau itu tadi pakai yang rumus itu tadi. Dilihat dulu request sama prom itu berapa perbedaannya, request sama kontrol itu berapa effect size-nya. Next, kita akan lanjutkan. Nah, jam pakai Cohen. Pakai Cohen. Minimal sampai ini dulu. Perbedaan ini dulu. Nanti kita lanjutkan selanjutnya. Jam 3 saya ada ini webinar ini soalnya. Itu dulu. Jangan lupa disimpan, itu nanti kita hitung lagi kita coba lagi next. Ini minimal targetnya itu UJT, ANOVA, yang faktorial, nanti lanjut ke regresi, multiple regression, itu saja sudah cukup nanti untuk membuat untuk yang statistik. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan next ya untuk pertemuannya. Untuk interpretasinya, termasuk juga menghitung effect size-nya ya, dampaknya. Nanti kita ini termasuk cara menginterpretasikannya dalam bentuk dalam bentuk paragraf. Dan kita akan lanjutkan next. That's all. Thank you very much. We'll see you next.
Assalamualaikum. Good afternoon. Have a nice day for all of you. Amin. Yuk. Barusan yang kontrol itu dapat dari mana ya? Iya, itu kan kayak request sama prompt kan feedback dari guru toh. Terus yang kontrol itu yang apa ya? Dapat dari mana itu? Oh, nggak ada perlakuan. Bu Putri, nanti share linknya dong. Oke, terima kasih. Terus habis ini kita sudah tidak ada ya? Pak Saket 16.20 jam setengah 5, di sini jam setengah 7 ya.